Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali di tempat yang kita cintai ini sembari melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat maghrib, dan juga sebentar lagi insyaallah kita akan melaksanakan salat isya secara berjamaah. Dan tak lupa juga salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau serta kepada sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat kelak. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan apa-apa yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Kemarin kita telah menyebutkan apa itu rukun dan juga apa itu syarat daripada solat. Dan kemarin juga kita telah sebutkan bahwasanya syarat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syarat sah solat, di mana syarat sah solat ini terkait atau berhubungan dengan suatu kondisi yang harus dipenuhi ketika hendak melaksanakan solat. Dan ada juga yang kedua, yaitu syarat wajib solat, ya, syarat wajib solat, di mana ini berhubungan dengan pelaku, ya, pelaku yang harus dipenuhi ketika hendak melaksanakan solat. Dan kemarin kita telah menyebutkan syarat sah solat, ya, di mana syarat sah solat ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu suci dari hadas, kemudian masuk waktu solat, ya, kemudian menutup aurat, serta suci dari najis, dan kemudian menghadap kiblat, serta yang terakhir adalah niat, ya. Dan kemarin kita telah sebutkan syarat sah solat yang pertama yaitu suci dari hadas. Dan insyaallah biidnillahi taala di malam yang mulia ini kita akan melanjutkan menyebutkan syarat sah solat yang selanjutnya, ya. Syarat sah solat yang selanjutnya itu adalah masuknya waktu solat, masuknya waktu solat, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, ya, bahwasanya solat itu adalah fardu, ya, yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman, ya. Jadi setiap solat ini, atau yang biasa kita kenal dengan solat 5 waktu, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu-waktunya, ya. Jadi tidak ada di antara kita sekalian yang melaksanakan solat di luar daripada waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Kemudian juga di dalam firman Allah yang lain, di dalam Quran surah Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda, ya, yang artinya dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir, ya, sampai gelap malam, ya, dan juga dirikan pula solat subuh, maka sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, ya. Dan kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 78, ya. Ayat ini secara umum menunjukkan atau menjelaskan waktu-waktu didirikannya solat 5 waktu, ya. Secara umum menjelaskan waktu-waktu didirikannya solat 5 waktu, seperti zuhur dan asar,
Ya, salat zuhur dan asar di sini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala lidulukis syamsi, ya, lidulukis syamsi, yaitu yang artinya dari sesudah matahari tergelincir, ya, yaitu ketika matahari tergelincir dari pertengahan langit menuju ke arah barat atau ke arah tenggelamnya, ya, dan ini adalah merupakan permulaan daripada waktu zuhur, dan begitu pula salat asar, ya, setelah daripada salat zuhur. Kemudian salat maghrib dan juga salat isya, ya, terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala ila ghasaqil lail, yaitu sampai gelap malam, ya, yaitu permulaan gelap malam, dan juga dikatakan di sini bahwasanya terbenamnya matahari, dan itu adalah merupakan awal daripada waktu salat maghrib dan juga salat isya setelahnya. Kemudian salat subuh dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa Qur'an al-fajr, ya, dan juga dirikanlah salat subuh, ya. Adapun salat subuh ini biasa juga dikenal dengan salat fajar, ya, dan ketika fajar itu atau salat subuh itu dilaksanakan ketika terlihatnya sinar matahari di ufuk, ya, yang biasa kita sebut dengan fajar, ya, dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang umumnya salat 5 waktu sehari dalam semalam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan waktu salat yang pertama, ya, waktu salat yang pertama di sini disebutkan adalah waktu salat yang pertama adalah waktu salat zuhur, ya, waktu salat zuhur, ya. Di sini disebutkan bahwasanya waktu salat zuhur dimulai ketika tergelincirnya matahari, ya, ketika tergelincirnya matahari, yaitu ketika matahari terbit dari timur, ya. Kemudian ketika matahari sampai di pertengahan, kemudian matahari tergelincir sedikit menuju ke arah barat, maka itu menandakan sudah masuk daripada waktu salat zuhur. Dan juga di sini disebutkan bahwasanya nama lain daripada salat zuhur adalah salat al-ula, ya, atau biasa disebut atau dengan artinya salat pertama, ya. Kenapa disebut dengan salat al-ula? Karena salat zuhur ini adalah salat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam, ya, setelah beliau pulang dari melaksanakan Isra dan Mi'raj, ya, dan ini adalah salat zuhur. Adapun juga nama lainnya biasa disebut dengan salat al-hajirah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, dari Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat zuhur, ya, yang dinamakan dengan salat al-ula atau salat pertama, ya, dilakukan ketika matahari tergelincir. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan, ya, di sini juga disebutkan kapan permulaan daripada waktu zuhur atau awal daripada waktu zuhur, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya waktu awal daripada salat zuhur dimulai dengan tergelincirnya matahari ke arah barat, ya. Jadi ketika matahari terbit dari timur, kemudian ketika matahari tepat berada di atas sehingga bayangan benda yang berada di bawahnya tidak ada, ya, dan kemudian ketika matahari tergelincir ke arah barat, kemudian bertambahnya bayangan ke arah timur, ya, walaupun itu sedikit, maka itu adalah merupakan awal permulaan daripada waktu salat zuhur, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu salat zuhur adalah ketika telah tergelincir matahari, yaitu menuju arah tenggelamnya, ya, yaitu arah barat, hingga bayangan seseorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu asar, ya, selama belum masuk waktu asar. Dan ini adalah hadis yang menunjukkan tentang awal daripada waktu salat zuhur. Kemudian dari hadis yang kita sebutkan ini bahwasanya awal daripada waktu salat zuhur yaitu ketika matahari tergelincir ke arah barat, itu juga biasa dikenal dengan waktu zawal, ya, waktu zawal. Apa itu waktu zawal? Ya, seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya di mana ketika matahari lebih condong ke arah tenggelamnya, yaitu ke arah barat, ya, dan ketika matahari itu atau ketika bayangan sudah mengarah ke timur, dan itu adalah merupakan waktu daripada waktu zawal, ya. Dan ketika seseorang, ya, adapun ketika seseorang melaksanakan sholat, ya, atau dia
melaksanakan takbir sebelum waktu zawal ini datang, ya, ketika seseorang melaksanakan takbir untuk melaksanakan sholat, akan tetapi waktu zawal ini belum tiba atau belum datang, ya, dan waktu zawal ini datang ketika dia berada di pertengahan sholatnya, ya, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya sholatnya tidak sah, ya, maka sholatnya tidak sah. Jadi ketika ada seseorang yang melaksanakan sholat, dia takbir, ya, akan tetapi waktu zawal ini belum masuk, ya, kemudian di pertengahan sholatnya atau ketika dia selesai melaksanakan takbir, kemudian waktu zawal tersebut masuk, maka sholatnya tidak sah, ya, maka sholatnya tidak sah. Kemudian di sini juga disebutkan, ya, untuk mengetahui waktu zuhur dengan waktu yang tepat, ya. Jadi ada cara untuk mengetahui waktu zuhur yang tepat dan juga akurat, ya, dengan cara menghitung waktu mulainya terbitnya matahari hingga tenggelamnya, ya. Jadi menghitung waktu mulainya terbitnya matahari serta melihat waktu tenggelamnya, ya. Jadi kita melihat kapan terbitnya matahari, kemudian kapan tenggelamnya matahari, kemudian kita bagi dua, ya. Kalau seumpama kita melihat kalau terbitnya matahari sekitar jam 6 pagi dan kemudian matahari tenggelam di jam 6 sore pula, ya, maka sudah bisa dipastikan waktu zuhur itu berada di jam 12, ya, berada di jam 12. Akan tetapi ini cuma gambaran umum saja, ya, akan tetapi kita sesuaikan dengan waktu yang kita alami pada saat ini. Kemudian itu tadi adalah waktu atau awal daripada waktu zuhur. Bagaimana dengan akhir daripada waktu zuhur? Ya, bagaimana dengan akhir daripada waktu zuhur? Di sini disebutkan bahwasanya akhir daripada waktu salat zuhur, ya, ketika panjang bayangan, ya, ketika panjang bayangan itu sama dengan panjang benda, ya, ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda, ya, ketika tadi kita sebutkan bahwasanya ketika matahari condong ke barat berarti bayangan itu akan timbul ke arah timur sedikit, ya. Dengan kita melihat bayangan tersebut terus memanjang hingga panjang bayangan tersebut sama dengan panjang benda, maka itu adalah menandakan telah berakhirnya waktu daripada waktu sholat zuhur, ya, itu adalah menandakan akhir daripada waktu sholat zuhur. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu sholat zuhur adalah ketika telah tergelincir matahari dari tengah langit yang menuju ke arah tenggelamnya, yaitu menuju ke arah barat, hingga panjang bayangan seseorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu sholat asar. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, ya, dan ini adalah pendapat daripada mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya akhir daripada waktu sholat zuhur adalah panjang bayangan sama dengan panjang benda, ya. Akan tetapi pendapat ini atau perkataan ini diselisih oleh Imam Abu Hanifah, ya, diselisih oleh Imam Abu Hanifah, ya, di mana beliau memiliki pendapat yang beda. Beliau berpendapat bahwasanya akhir daripada waktu sholat zuhur yaitu ketika panjang bayangan ini 2 kali lebih panjang daripada panjang benda, ya. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Abu Hanifah, ya, yang mengatakan bahwasanya akhir daripada sholat zuhur yaitu ketika panjang bayangan lebih panjang atau 2 kali lebih panjang daripada panjang benda, ya, yang menunjukkan bahwasanya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sholat zuhur ini lebih lama waktunya daripada sholat asar, ya, sedangkan yang kita ketahui bahwasanya sholat zuhur dan juga sholat asar ini waktunya hampir bersamaan. Taib, kemudian kita akan sebutkan lagi waktu yang disukai untuk mendirikan sholat zuhur, ya, waktu yang disukai untuk mendirikan sholat zuhur. Di sini disebutkan bahwasanya disunnahkan hukumnya untuk menyegerakan sholat zuhur di awal waktu, ya, disunnahkan hukumnya untuk menyegerakan sholat zuhur di awal waktu, sebagaimana keumuman hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya, ya, yaitu salat zuhur dilaksanakan pada awal waktu.
Ya, akan tetapi jika kita mendapati kondisi ya di mana cuaca sangat panas, ya cuaca sangat panas ataupun matahari sangat terik, ya maka di sini disunnahkan atau diperbolehkan bagi kita sekalian untuk menunda sholat zuhur sampai cuaca agak dingin, ya sampai cuaca agak dingin selama waktu zuhur itu belum keluar daripada waktunya. Ya, jadi ketika mungkin kita mendapatkan kondisi di mana panas yang sangat panas, kemudian matahari juga yang sangat menyengat, ya maka kita disunnahkan ya untuk menunda sholat zuhur hingga cuaca agak dingin selagi waktu zuhur tersebut belum keluar daripada waktunya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika hari sangat panas maka akhirkanlah sholat hingga cuaca menjadi agak dingin. Ya, maka karena sesungguhnya panas yang sangat itu merupakan bagian daripada didihan jahanam. Ya, merupakan bagian daripada didihan jahanam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang perlu kita tandai dari hadis ini, ya, yang perlu kita tandai dari hadis ini yang pertama bahwasanya keumuman daripada hadis ini berlaku bagi orang yang mukim atau orang yang safar. Ya, berlaku bagi orang yang mukim maupun orang yang safar. Jadi tidak ada kekhususan ya hadis ini untuk orang mukim saja atau hadis ini untuk orang yang safar, tidak, akan tetapi hadis ini umum, baik dia itu berlaku kepada orang yang mukim maupun berlaku kepada orang yang safar. Terus poin yang selanjutnya yang kita tandai daripada hadis ini, ya, untuk daerah kita ini seperti daerah Indonesia, ya, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya daerah Indonesia ini berada di garis khatulistiwa, ya, berada di garis khatulistiwa yang di mana secara umum bahwasanya cuaca kita ini alhamdulillah selalu stabil, ya, selalu stabil, di mana kita juga mungkin panas akan tetapi tidak panas yang sangat menyengat, ya, karena kita berada di daerah garis khatulistiwa. Adapun jika kita mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mendapatkan cuaca yang sangat panas, ya, bahkan juga mungkin ini tidak bisa dikerjakan, ya, bahkan juga ini sunnah ini juga tidak dapat dikerjakan pada saat ini, ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian cuaca yang begitu panas, ya, akan tetapi yang kita dapatkan sekarang, kita sholat ini sekarang di masjid, ya, kita sholat di masjid yang dimana pada masjid-masjid sekarang ini terdapat AC seperti masjid kita ini juga AC ada, kipas angin ada, ya, walaupun di luar sana panas, akan tetapi kita sholat di dalam ini tidak merasakan apa-apa yang berada di cuaca yang berada di luar masjid, ya, akan tetapi jika kita mungkin sholat berada di luar masjid, ya, atau kita bersolat di lapangan, ya, ketika kita mendapati cuaca yang panas, maka diperbolehkan bagi kita sekalian, bahkan disunnahkan, ya, untuk menunda sholat zuhur hingga cuaca agak dingin. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah waktu, ya, waktu daripada sholat zuhur, entah waktu awal dan juga waktu akhir daripada sholat zuhur. Kemudian kita menyebutkan yang selanjutnya yaitu waktu sholat asar, ya, waktu sholat asar. Di sini disebutkan bahwasanya sholat asar adalah sholat yang dilakukan ketika masuk waktu sore atau waktu asar, dan juga sholat asar ini juga biasa disebut dengan sholat al-wusta, ya, sholat al-wusta, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jagalah semua salatmu dan juga jagalah salat wusta, ya, atau salat asar, dan juga berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Ya, kita lihat di sini di firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan jagalah semua salatmu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi jagalah salat wusta, ya, atau salat asar. Dan ini menunjukkan bahwasanya salat asar ini memiliki memiliki keutamaan yang sangat besar, ya, walaupun kita tidak membandingkan semua salat mempunyai kewajiban dan juga keutamaan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwasanya salat asar lebih utama daripada salat yang lain. Kemudian kita akan sebutkan lagi awal daripada waktu salat asar, ya, awal daripada waktu
sholat asar. Kapan awal daripada waktu sholat asar? Yaitu ketika berakhirnya waktu sholat zuhur. Ya, awal daripada waktu sholat asar adalah ketika berakhirnya waktu zuhur. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya akhir daripada waktu sholat zuhur yaitu ketika panjang bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Ya, ketika panjang bayangan benda tersebut sama panjang dengan benda tersebut. Dan ini adalah awal daripada waktu sholat asar. Kemudian akhir daripada waktu sholat asar. Ya, akhir daripada waktu sholat asar. Di sini telah datang 3 hadis, ya, atau ada 3 hadis yang menjelaskan tentang akhir daripada waktu sholat asar. Ya, jadi di sini mu'alif menuliskan 3 hadis yang menjelaskan tentang akhir daripada waktu sholat asar. Hadis pertama disebutkan bahwasanya akhir daripada waktu sholat asar yaitu ketika panjang bayangan 2 kali lebih panjang daripada benda tersebut. Ya, hadis yang pertama menunjukkan bahwasanya ketika panjang bayangan 2 kali lebih panjang daripada benda tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau mengatakan Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, berdiri dan salatlah. Ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam salat ketika bayang-bayang setiap benda sepertinya atau sepanjangnya. Ya, kemudian Jibril datang lagi di lain hari, ya, kemudian mengatakan, berdiri dan juga salatlah. Ya, maka beliau salat asar ketika bayang-bayang setiap sesuatu atau setiap benda menjadi sepanjang 2 kali daripada ukurannya. Ya, dan ini adalah hadis pertama yang menunjukkan bahwasanya akhir daripada waktu sholat asar yaitu ketika panjang bayangan 2 kali lebih panjang daripada benda tersebut. Kemudian datang dari hadis yang kedua. Ya, di sini disebutkan hadis yang kedua adalah akhir daripada waktu sholat asar yaitu ketika matahari menguning. Ya, ketika matahari menguning atau memerah. Ya, dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan waktu asar masih tetap ada selama matahari belum menguning. Ya, selama matahari belum menguning. Kemudian datang lagi hadis yang ketiga. Ya, setelah kita menyebutkan 2 waktu, ya, akhir daripada waktu sholat asar, kemudian datang lagi hadis yang ketiga, ya, yaitu menjelangnya masuk daripada atau menjelangnya masuknya waktu sholat maghrib. Ya, menjelangnya masuk waktu sholat maghrib. Dan ini adalah pendapat atau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari, maka sungguh dia telah mendapati sholat subuh. Dan barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat asar sebelum terbenamnya matahari, maka sungguh dia telah mendapati sholat asar. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ketiga hadis ini, ya, kalau kita melihat secara umum ketiga hadis ini, maka pasti ada perbedaan yang sangat jauh di antara ketiga hadis ini, ya. Kalau hadis yang pertama mengatakan akhir daripada waktu sholat asar yaitu panjang bayangan 2 kali daripada panjang benda. Kemudian yang kedua yaitu ketika matahari menguning atau memerah. Kemudian yang ketiga itu menjelangnya masuk waktu maghrib. Ya, tentunya ketiga hadis ini memiliki perbedaan yang cukup jauh. Ya, akan tetapi para ulama membagi sholat ini atau membagi akhir daripada waktu sholat asar menjadi 3 bagian. Ya, supaya ketiga hadis ini tidak saling bertabrakan, maka para ulama membagi waktu atau akhir daripada waktu sholat asar menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama yaitu waktu afdol, ya, atau waktu yang utama, sebagaimana yang disebutkan tadi oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya waktu akhir sholat yang terbaik adalah ketika panjang bayangan 2 kali lebih panjang daripada bendanya. Ya, jadi kita melaksanakan waktu asar yang lebih afdol atau lebih utamanya maka di waktu ini, yaitu ketika panjang benda 2 kali daripada panjang 2 kali panjang bayangan setara dengan 1 panjang bendanya. Dan ini adalah waktu yang utama atau waktu afdol. Adapun waktu ikhtiari atau waktu boleh, ya, boleh kita menunda waktu sholat asar, yaitu ketika
yang disebutkan dari hadis Abdullah bin Amr ya radhiyallahu anhu, ya di mana ketika itu panjang benda dua kali, panjang benda dua kali daripada panjang benda hingga menjelangnya matahari sampai dia menguning. Ya, jadi boleh kita menunda waktu sholat asar sampai waktu ini. Ya, kemudian waktu yang ketiga adalah waktu darurat. Ya, waktu darurat. Ya, di mana hadis ini yang ditujukan tadi oleh hadis Abu Hurairah. Ya, di mana kita tidak boleh melaksanakan sholat asar di sini. Ya, di mana kita tidak boleh melaksanakan waktu atau melaksanakan sholat asar di waktu ini tanpa uzur. Ya, tanpa uzur syar'i. Ya, adapun ketika kita mempunyai uzur syar'i, ya maka boleh kita melaksanakan sholat asar di bagian ini, yaitu ketika menjelangnya masuk sholat maghrib. Ya, akan tetapi ketika kita tidak mempunyai uzur dan kita melaksanakan sholat asar di bagian ini, ya maka sholat asar kita tetap sah. Ya, sholat asar kita tetap sah. Akan tetapi kita dihukumi berdosa karena kita menunda-nunda waktu sholat hingga datangnya daripada akhir waktu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya itulah sholatnya orang yang munafik. Ya, dia duduk sambil mengawasi matahari hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan, ya yaitu ketika waktu terbit dan juga tenggelamnya matahari, maka ia bangkit dan sholat 4 rakaat dengan cepat sehingga ia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang seperti ini, ya, yaitu seperti salatnya orang-orang yang munafik, di mana mereka menunggu akhir daripada waktu salat kemudian mereka salat dengan cepat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyebutkan waktu daripada salat asar, kita akan berlanjut kepada waktu solat yang selanjutnya, yaitu waktu solat maghrib. Ya, di sini disebutkan bahwasanya maghrib ini bermakna terbenam. Ya, yang maksudnya adalah terbenamnya matahari atau waktu terbenamnya matahari. Dan kemudian solat maghrib adalah solat yang dilaksanakan pada waktu matahari tenggelam. Ya, dan juga di sini disebutkan bahwasanya maghrib ini biasa juga disebut dengan solat isya. Ya, akan tetapi solat isya yang pertama. Adapun solat isya yang terakhir adalah solat isya yang biasa kita kenal. Ya, akan tetapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai nama tersebut, yaitu mengganti nama maghrib dengan nama isya. Kemudian awal daripada waktu solat maghrib, ya awal daripada waktu solat maghrib, yaitu saat terbenam, ya atau tenggelamnya matahari di ufuk barat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu salat maghrib adalah selama belum hilang sinar merah ketika matahari tenggelam. Ya, jadi awal daripada waktu salat maghrib yaitu ketika terbenamnya matahari atau tenggelamnya matahari di ufuk barat. Kemudian akhir daripada waktu sholat maghrib, ya akhir daripada waktu sholat maghrib. Ya, di sini disebutkan akhir daripada waktu sholat maghrib itu ketika telah hilang cahaya merah di langit, ya dan merupakan sisa-sisa cahaya daripada matahari yang tenggelam tersebut. Ya, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang cahaya, ya atau mega merah di langit. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan juga hal-hal yang disunnahkan ketika datang waktu sholat maghrib. Ya, jadi ada hal-hal yang disunnahkan ketika datang waktu sholat maghrib. Apa-apa saja ya hal-hal yang disunnahkan ketika datang waktu sholat maghrib. Di sini disebutkan yang pertama yaitu disunnahkan untuk menyegerakan sholat maghrib. Ya, disunnahkan untuk menyegerakan sholat maghrib, sebagaimana dalam hadis ya dari sahabat Uqbah bin Amir, ya bahwasanya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya umatku akan senantiasa dalam kebaikan, ya selama mereka tidak mengakhirkan waktu sholat maghrib hingga munculnya bintang di langit. Ya, kemudian juga di dalam hadis yang lain, dalam hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu,
bahwasanya beliau mengatakan kami pernah sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika seseorang pulang ia masih bisa melihat sasaran busurnya, yang menandakan mereka sholat di awal waktu, ya, sehingga mereka ketika selesai dari sholatnya mereka masih melihat satu sama lain. Kemudian hal-hal yang disunnahkan ketika waktu sholat maghrib datang, ya, hal-hal yang disunnahkan ketika waktu sholat maghrib datang yang selanjutnya yaitu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat maghrib, ya, mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat maghrib, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari Anas bahwasanya dahulu kami melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah tenggelamnya matahari sebelum sholat maghrib di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau mengatakan dahulu ketika kami berada di Madinah, ya, ketika muazin mengumandangkan azan maghrib, ya, mereka langsung bersegera untuk menuju tiang-tiang masjid lalu melakukan sholat 2 rakaat sampai jika ada orang asing yang masuk ke dalam masjid ia pasti menyangka bahwasanya sholat maghrib itu sudah selesai dilaksanakan karena saking banyaknya orang-orang yang melakukan sholat 2 rakaat tersebut, ya, dan ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian, ya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi, ya, bahwasanya sholat sunnah 2 rakaat antara tenggelamnya tenggelamnya matahari dan juga sholat maghrib dilaksanakan, ya, akan tetapi menurut Imam An-Nawawi mengenai anjuran sholat sunnah ini sebelum maghrib, ya, maka ada 2 pendapat, ya. Menurut pendapat Syafi'i yang paling kuat adalah tidak disunnahkan, ya, tidak disunnahkan, ya, dan ini adalah pendapat daripada Imam Syafi'i bahwasanya sholat sunnah ini tidak dianjurkan, ya, akan tetapi menurut pendapat daripada peneliti hadis bahwasanya yang lebih kuat adalah sholat sunnah sebelum maghrib ini tetap disunnahkan, sebagaimana yang hadis-hadis yang kita sebutkan tadi bahwasanya itu adalah alasan terkuat bahwasanya sholat sunnah sebelum maghrib ini disunnahkan, ya. Akan tetapi perlu kita pahami bahwasanya sholat sunnah sebelum maghrib ini atau biasa kita kenal dengan qobliyah maghrib, ya, dia ini tidak masuk daripada sholat rawatib, ya, dia ini tidak masuk daripada sholat rawatib, yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat sunnah rawatib ini memiliki 12 rakaat, ya, akan tetapi sebelum maghrib ini sholat sunnah sebelum maghrib dia tidak masuk daripada sholat sunnah rawatib, ya, walaupun dia tetap disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita lanjut pada sholat yang selanjutnya yaitu sholat isya, Di sini kita sebutkan bahwasanya isya adalah maknanya gelap malam, ya, atau permulaan waktu malam, ya, yaitu saat hilangnya awan merah, merah. Kemudian sholat isya juga ini biasa disebut dengan sholat atamah, ya, sholat atamah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau ya'lamuna ma fil atamati wasubh la atauhuma walau habwan, ya, bahwasanya seandainya mereka mengetahui keutamaan pahala yang didapatkan dalam salat atamah, ya, atau salat isya dan juga salat subuh secara bersamaan atau salat secara berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya, yaitu mendatangi salat isya dan juga salat subuh walaupun dengan cara merangkak, ya, Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah awal daripada waktu salat isya, isya. Di sini disebutkan bahwasanya awal daripada waktu salat isya yaitu ketika dimulainya atau hilangnya mega merah dari langit, ya, atau ketika hilangnya cahaya merah yang berada di langit, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, berdiri dan juga salatlah. Maka beliau ketika itu salat ketika asy-syafaq, yaitu ketika sinar merah atau mega merah di langit itu telah hilang.
Ya, kemudian Jibril datang lagi di hari berikutnya pada waktu Isya, ya, ketika separuh malam telah pergi, dan kemudian Jabir juga mengatakan Jibril datang ketika sepertiga malam. Kemudian beliau SAW melakukan sholat Isya. Ya, jadi awal daripada waktu sholat Isya yaitu ketika hilangnya mega merah atau hilangnya cahaya merah di langit. Kemudian akhir daripada waktu sholat Isya, ya, akhir daripada waktu sholat Isya yaitu ketika pertengahan malam, ya, ketika pertengahan malam menurut pendapat yang paling kuat, ya, menurut pendapat yang paling kuat, ya, walaupun di sini terdapat perbedaan pendapat tentang akhir daripada waktu sholat Isya, ya, ada yang mengatakan bahwasanya waktu sholat Isya ini berakhir di sepertiga malam, dan ini adalah pendapat daripada Imam Ahmad, ataupun ada yang mengatakan juga pertengahan malam, dan ini adalah pendapat daripada Imam Syafi'i dan juga salah satu riwayat daripada Imam Ahmad. Ya, akan tetapi dalam masalah ini juga para ulama berbeda pendapat. Ya, apakah solat melewati daripada setengah malam, ya, apakah dia ini masih masuk daripada waktu Isya atau sudah bukan daripada masuk daripada waktu Isya. Ya, sebagian mereka berpendapat atau sebagian mereka mengatakan bahwasanya ketika seseorang solat melewati daripada setengah daripada malam, mereka itu sudah bukan lagi solat daripada waktu Isya. Ya, jadi mereka itu sudah solat di luar daripada waktu Isya. Ya, jadi mereka ketika ada yang melaksanakan solat di luar daripada setengah malam, ya, maka mereka dikatakan dengan solat qada. Ya, jadi bukan lagi solat Isya. Jadi mereka dikatakan dengan solat qada, dan ini adalah pendapat daripada pendapat Imam Syafi'i. Ya, adapun sebagian pendapat yang lain, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya ketika ada seseorang yang melaksanakan sholat Isya lewat daripada tengah malam, maka dia ini sudah masuk daripada waktu darurat. Ya, maka dia ini sudah masuk daripada waktu darurat. Ya, sebagaimana kita katakan tadi di sholat asar bahwasanya sholat darurat ini boleh dilakukan ketika seseorang ini mempunyai uzur. Ya, ketika seseorang ini mempunyai uzur. Ya, jadi ketika seseorang yang solat di luar daripada setengah malam, maka dia masih tergolong solat Isya. Ya, maka dia masih tergolong solat Isya, akan tetapi dia harus mempunyai uzur. Ya, adapun orang yang solat di luar daripada setengah malam, ya, maka dia solat Isyanya tetap sah, maka dia masih terhitung solat Isya, akan tetapi dia berdosa. Ya, akan tetapi dia berdosa karena mengulur-ulur waktu atau menunda-nunda waktu sampai waktu Isya telah keluar, dan ini adalah pendapat daripada pendapat Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua yaitu tentang akhir daripada waktu sholat Isya, yaitu pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya akhir daripada sholat Isya adalah terbitnya fajar sodik, ya, atau menunjukkan tentang masuknya waktu sholat subuh, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya permulaan waktu Isya adalah ketika hilangnya awan merah, ya, dan akhir daripada waktunya yaitu waktu salat Isya yaitu ketika terbit fajar. Akan tetapi, ya, pendapat yang paling kuat atau pendapat yang lebih hati-hati bagi kita sekalian adalah akhir daripada waktu salat Isya, ya, akhir daripada waktu salat Isya yaitu pertengahan malam, ya, pertengahan malam. Ya, akan tetapi di sini juga banyak mengatakan bahwasanya boleh kita melaksanakan sholat Isya di luar daripada pertengahan malam, akan tetapi dengan uzur syar'i, seperti contoh orang yang orang yang baru bangun, atau orang gila yang baru sadar, ya, atau orang sakit yang baru sembuh, ya, atau anak-anak mungkin yang baru balik di saat itu, maka boleh melakukan sholat Isya di di akhir waktu. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh, yaitu salat subuh. Kita akan singkat saja bahwasanya awal dan juga akhir daripada salat subuh di sini sebutkan bahwasanya para ulama sudah sepakat bahwasanya awal daripada waktu salat subuh adalah ketika terbitnya fajar kedua, ya, ketika terbitnya fajar kedua yaitu fajar sodik, ya, dimana kita ketahui bahwasanya fajar itu ada dua,
Yang pertama adalah fajar kazib dan kedua adalah fajar sodik. Dan awal daripada permulaan daripada salat subuh adalah terbitnya fajar sodik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, waktu salat subuh dimulai sejak terbitnya fajar hingga menjelang terbitnya matahari. Ya, kemudian juga para ulama juga sepakat bahwasanya akhir daripada salat subuh, ya, atau salat fajar adalah sejak terbitnya matahari, ya. Dan dalil yang mengatakan awal dan juga akhir waktu, ya, ditujukan oleh hadis yang sama, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya waktu salat subuh dimulai sejak terbitnya fajar hingga menjelang terbitnya matahari. Kemudian mungkin ini saja yang kita sebutkan pada malam yang mulia ini. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Syukron ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.